Ya, halo Meti, Yus, dan Julinya. Ada Valente. Ya, semua kehidupan kita yang Tuhan berikan atau sisa usia kita hari-hari ini, kita mencintai Tuhan Yesus. Amen. I love Jesus. Amen. Ya, Oma Erni, Ben, Siga Pangemanan. Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Iya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, saudara-saudara. Dan kita siap menerima sabda firman Tuhan hari ini. Ya, seluruh Bapak Ibu sekalian ada di grup doa Telegram, grup doa IBM WhatsApp, di medsos, ya. Time for Bible. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini kita melihat saudara-saudara diberikan sebuah perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rumah Bapa. Dan yang kita akan dengar bersama-sama hari ini, hari yang baru, minggu yang baru, firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Janji pasti. Janji yang pasti. Janji Tuhan itu pasti. Pasti. Janji Tuhan itu adalah pasti. Ayat pertama sampai yang ketiga, Pastor baca ya. Janganlah gelisah hatimu. Ayo, siapa yang lihat ini sekarang, yang sedang resah, gelisah, khawatir, cemas? Jangan lagi. Jangan lagi engkau gelisah, resah, khawatir, cemas. Jangan lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Sebab saya memiliki Tuhan yang berjanji dan yang menepati janjinya. Kita tidak sedang berharap kepada manusia yang lemah, yang bisa melupakan apa yang dia ikrarkan dalam sebuah perjanjian.
kita memiliki Tuhan yang pasti, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang menggenapi. Tidak gelisah, tidak khawatir. Kalau kemarin sempat khawatir, atau kemarin dikuasai rasa gelisah, sejak saat ini tidak khawatir, tidak gelisah. Sebab saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saat engkau ucapkan kata-kata ini, saya percaya, maka ini akan menguasai hati dan hidup Anda. Saat rasa percaya kita kepada Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, maka ruangan-ruangan keraguan, ketidakpercayaan, kebimbangan itu akan pergi, saudaraku. Saya percaya. Saya tidak gelisah, kenapa? Saya percaya. Saya tidak khawatir, kenapa? Saya percaya. Saya tidak bimbang, kenapa? Saya percaya. Saya tidak cemas, kenapa? Saya percaya. Dan Tuhan bukanlah manusia. Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan berdaulat untuk menggenapi janjinya. Tidak gagal, tidak terlambat, tidak lupa. Karena kita percaya kepada Bapa. Tuhan yang hidup. Percayalah. Wah, yang lihat ini langsung percaya. Karena kenapa? Ada kuasa yang keluar dari firman Tuhan. Sebab aku sudah mengatakannya kepadamu. Tuhan harus mengulang berkali-kali kata percayalah. Meyakinkan murid-muridnya. Karena memang ya, jujur ya, terus terang ya, hati kita itu sulit untuk percaya. Makanya kita lebih gampang percaya dengan apa yang kita lihat. Manusia lebih gampang percaya yang namanya kasat mata. Memang tentang kepastian keselamatan kita belum menempatinya karena kita masih terkurung oleh tubuh yang sementara ini. Sementara tempat yang kekal itu bagi roh kita, upah di dalam kekekalan. Maka di sini berulang-ulang Tuhan ingatkan, Tuhan mengajak, Tuhan memberikan sebuah nasihat. Percayalah. Percayalah. Sekalipun nanti roh kita akan menuai kekekalan di rumah Bapa. Tapi hari ini berkas-berkas bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang tinggal sementara di bumi ini. Dan bagaimana Tuhan pencipta yang memperkenalkan diri sebagai Bapa kita. Ada berkas-berkasnya, saudara. Ada berkas-berkasnya, yaitu doamu dijawab. Ada berkas-berkasnya bahwa kehidupan kita tidak sama dengan kehidupan orang-orang dunia yang belum percaya Bapa sebagai Tuhan dan penciptanya. Pasti ada perbedaan. Semisal orang tidak percaya waktu ada masalah, dia putus asa. Anda dan saya orang percaya, ketika ada masalah, kita tidak gelisah. Mungkin sempat kita menjadi syok, tetapi tidaklah sampai matahari terbenam. Tidaklah sampai berlama-lama. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita percaya. Di dalam Injil Matius 6 ayat 34 berkata, kalau bangsa-bangsa lain gelisah, bangsa-bangsa lain kecewa, bangsa-bangsa lain khawatir, ya mungkin normal karena mereka belum mengakui Bapa di surga sebagai pencipta. Tetapi saya dan saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh gelisah.
Kita nggak boleh resah, kita nggak boleh cemas yang membuat depresi. Tidak boleh, saudaraku. Kenapa? Karena kita punya Bapa di surga sebagai pencipta yang memberi kita makan, minum, dan lihat karyanya, bunga-bunga, burung-burung di udara itu terbang tinggi. Bunga di padang itu demikian indahnya. Seolah-olah tidak ada tangan yang merawatnya, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang merawat bunga-bunga itu menjadi indah. Hari ini saudara-saudara, mungkin engkau belum bisa melihat tangan Tuhan, tetapi ketahuilah pemeliharaannya nyata, kasihnya nyata, kuasanya nyata. Maka saudara-saudara, sekalipun sulit sukar untuk percaya, karena manusia lebih percaya apa yang dia lihat. Tapi hari ini saya berdoa, kasih Tuhan membuat kita percaya. Kepercayaan yang kita hidupin, bahwa hari ini sekalipun bahagia itu sementara, sekalipun lemah tubuh itu sementara. Tapi yang saya tahu, kepercayaanku kepada Tuhan tidak akan berubah. Sekalipun, oh glory to God, langit bumi boleh berlalu, tapi percaya pada Tuhan tetap tinggal kekal. Saya tetap tenang di dalam segala hal, karena aku tahu siapa itu Tuhanku. Saya tidak mau komplain lagi, karena saya tahu Tuhan dalam hidupku merancangkan masa depanku adalah bukan celaka dan bukan kejelekan, tapi masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke situ, yaitu apa? Ke rumah Bapa. Jadi orang yang percaya kepada Bapa, saudara-saudara, dia disediakan rumah. Dan ini adalah sebuah janji yang pasti. Rumah sementara kita saat ini adalah disebut kemah sementara. Kemah sementara, sekalipun sementara, tetap terpelihara. Maka saat ini ada orang sakit yang menyaksikan ini. Terpelihara. Tersembuhkan. Terurapi. Ketika engkau terurapi tubuhmu, sekalipun kemah sementara ini, keajaiban sedang menghampiri engkau. Tubuhmu disembuhkan. In Jesus' name. Rumah Bapa adalah tempat di mana rumah abadi kita. Roh kita yang abadi. Roh ini yang abadi. Daging ini hanya sementara. Ucapkan bersama-sama, roh abadi, daging sementara. Roh abadi, daging sementara. Selama ini kita hidup dalam daging sementara dan untuk kemah sementara. Maka ada janji yang pasti. Lebih baik kita berpegang pada janji yang pasti. Dan kita mau lepaskan kepada sesuatu yang pasti, tapi hanya sementara. Sesuatu yang pasti, tetapi kefanaan. Sesuatu yang pasti, memang kita lihat saat ini, dan yang tidak pasti, seperti hanya fata morgana saja. Tetapi saudaraku, terimalah ini sebagai sebuah kebenaran. Bahwa apa yang hari ini engkau lihat pasti, dan yang kekal, janji Tuhan, rumah Bapa, percaya kita kepadanya, seolah-olah memang masih fata morgana. Memang kita melihat hari ini, sejak kita lahir sampai hari ini, kita melihat yang roh yang pasti ini masih fata morgana. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kelihatan. Padahal yang kelihatan ini sifatnya hanya sementara. Memang yang tidak kelihatan hanya sebuah fata morgana. Tetapi hari ini apa yang Pastor ucapkan, setiap pemirsa dan pendengar, percayalah engkau akan mengingatnya. Apakah itu? Bahwa suatu hari
Apa yang Anda rasa fata morgana itu, dan apa yang Anda rasakan real ini, suatu hari saudara-saudara, one day, Anda akan melihat yang fata morgana ini menjadi sesuatu yang asli. Inilah iman, rasa percaya kita yang tidak pernah sia-sia. Dan apa yang engkau alami hari ini pasti hanya kefanaan. Dan suatu hari yang pasti ini, sisa kenangan. Bagaimana ketika anak-anak kita mengenang kita? Renungkan sebentar. Bagaimana ketika orang-orang yang selama ini kita bersama-sama mereka, ketika yang fana ini menjadi fata morgana, dan yang fata morgana itu menjadi yang pasti. Bagaimana kenangan orang-orang yang kita sayangi terhadap kita? Apa ucapan-ucapan orang saat nanti yang pasti ini dalam kefanaan terbujur kaku, tak berdaya di dalam peti mati? Apakah yang muncul nanti kata-kata, dia orang baik? Atau sebaliknya, dia orang sombong? Renungkan sebentar ya saudara. Karena Tuhan Yesus memberi sesuatu yang pasti. Di dalam Yohanes pasal 3 yang ke-6. Apa yang lahir dari daging adalah daging sementara. Tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh dan kekal. Tuhan Yesus memberikan janji yang pasti, yang kekal. Maka saat ini pastor mendoakan setiap pemirsa, setiap pendengar, terimalah kesembuhan abadi atas setiap hidup Anda. Bahkan Tuhan mengucapkan kembali dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ketiga, saudaraku. Apabila aku sudah menyiapkan rumah bagimu, tempat kemah abadi. Artinya saat kemah sementara ini yang banyak orang bangga-banggakan. Untuk apa kita bangga-banggakan, saudara? Sesayang, secinta, selopiu manusia kepada Anda ketika jadi mayat. Tidak bisa lebih daripada, ya secara umum ya, 3 hari. Itu pun sudah diformalin untuk tubuh itu dikuburkan. Kenapa? Orang tidak bisa mencium lagi karena menjadi mayat. Terlebih lagi kalau tidak diformalin, 1-2 hari sudah mengeluarkan aroma yang amis. Pernah Anda membayangkan bagaimana aroma kematian? Pernah Anda bayangkan aroma mayat yang membusuk? Ngeri, pastor. Tidak apa-apa. Setiap yang hidup pasti akan mati. Membayangkan ini tidak berarti kita menjadi orang yang pesimis akan hidup, tidak. Sekali pastor ingatkan, kalau kita ingat nanti mati, saya yakin kok ini kita akan menghormati cara hidup kita sementara ini. Menghormati bukan berarti kita menjadi orang yang hanya mengejar harta duniawi. Menghormati adalah kita berarti tahu bahwa semua ini hanya sementara.
dan kita sedang berkemas-kemas untuk hidup yang kekal, yang dimana Tuhan berjanji berkali-kali dan mencoba meyakinkan hati ini yang belum percaya. Ampuni saya Tuhan yang kurang percaya. Ampuni saya Tuhan yang terlalu banyak ragu dan terlalu banyak pertanyaan sebetulnya. Yang hanya butuh satu tombol on dan off untuk saya on. I believe in you. Tapi seringkali ini tombol susah. Saya lebih banyak meragukan, tidak percaya, akal budi, logika. Saya mengukur dengan pikiran saya, ampun Tuhan. Sementara Tuhan sudah berkata, ketika rumah itu jadi, Tuhan akan datang menjemputmu. Tuhan akan datang menjemputku. Dan akan membawa kita ke rumah Bapa, tempat roh ini di kekekalan. Tidak boleh takut lagi ya. Tidak boleh khawatir lagi ya. Tidak boleh cemas lagi ya saudara-saudara. Karena kita tahu hari ini penebus kita adalah hidup dan berkuasa. Let's pray. Diberkatilah setiap mereka yang menyaksikan dan mendengar ini. Diberkatilah setiap doa-doa serta form-form doa. Diberkatilah tubuh orang sakit. Pastor mendoakan aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh mereka. Kesembuhan pada iman Anda, ini penting saudaraku. Perhatikan kesembuhan imanmu hari ini. Pastor mendoakan kesembuhan iman terjadi. Kesembuhan iman terjadi. Breakthrough terjadi. Iman Anda dibangkitkan. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Orang yang meragukan itu akan senantiasa hatinya gelisah. Orang yang peragu, dia akan terus hidup di dalam wait and see. Tetapi sekalipun ada orang yang bodoh, tapi dia percaya kepada siapa dia percaya, maka dia akan berbuahkan hasil. Sementara peragu hanya wait and see saja, waktu terbuang begitu saja. Tapi orang yang bodoh menurut dunia, dia mengerjakan janji dan pekerjaan Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Waktu Tuhan pemilik hidup bertanya, maka orang yang peragu ini hanya berkata, saya masih tunggu momen yang terbaik. Saya belum siap waktu itu melayani. Padahal Tuhan sudah panggil. Tapi sekarang saya baru mau. Tuhan panggilnya bukan pelayanan. Tuhan panggil untuk mati. Tuhan panggil artinya menghadap kepada Dia. Jangan sampai karena keraguanmu, kekerasan hatimu, kau terakhir di hidupmu menjadi orang yang penuh penyesalan. Diberkatilah iman saudara-saudara sekalian. Saat imanmu diberkati, rohmu ini memiliki sebuah kekuatan yang baru dan keajaiban kesembuhan mengalir ke setiap tubuh Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. 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 Pastor ucapkan ya, selamat memasuki hari yang baru, selamat aktivitas minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, memberkati setiap kita. Pastor close ya. Shalom.